Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Ayunika, PP 18110049. Saya dari kelompok 1. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Dharma Andalas. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas topik tentang sistem peran dan metodologi pengembangan sistem informasi. Pertama, saya akan membahas mengenai kebutuhan akan analisis dan perancangan sistem. Analisis dan perancangan sistem sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena berfungsi untuk menganalisis masukan data atau arus data secara sistematis, mengolah atau mentransformasikan data, menyimpan data, dan menghasilkan informasi dalam konteks perusahaan tertentu. Dengan melakukan analisis menyeluruh, analisis berusaha untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang tepat. Analisis dan perancangan sistem digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan perbaikan dalam dukungan penggunaan dan fungsi dari bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi. Analisis dan perancangan sistem bekerja dengan melibatkan pengguna sistem informasi saat ini untuk mendukung mereka dalam bekerja dengan teknologi dalam pengaturan organisasi. Keterlibatan pengguna di seluruh proyek sistem sangat penting untuk keberhasilan pengembangan komputerisasi sistem informasi. Selanjutnya adalah peran sistem analis. Analis harus bisa bekerja dengan orang-orang dari semua kalangan dan berpengalaman dalam bekerja dengan komputer. Analis mengambil banyak peran. 3 peran utama sistem analis adalah konsultan, ahli pendukung, dan agen perubahan. Pertama, kita akan membahas tentang analis sistem sebagai konsultan. Analis sistem sering bertindak sebagai konsultan sistem bagi manusia dan bisnis mereka. Hal ini bertujuan untuk menangani masalah sistem informasi dalam bisnis. Selain itu, analis sistem sebagai konsultan juga dapat menguntungkan karena konsultan baru dapat membawa perspektif baru yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Ini juga berarti bahwa konsultan baru tersebut berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena dia tidak pernah mengetahui budaya organisasi yang sebenarnya. Sebagai konsultan baru, kita akan sangat bergantung pada metode sistematis untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang sesuai untuk pengguna yang bekerja dalam bisnis tertentu. Sebagai tambahan, kita akan mengandalkan pengguna sistem informasi untuk membantu kita memahami budaya organisasi dari sudut pandang orang lain. Yang kedua yaitu analis sistem sebagai ahli pendukung. Dalam peran ini, analis mengandalkan profesional keahlian tentang perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan penggunaannya dalam bisnis. Sebagai ahli pendukung, kita tidak mengelola proyek. Kita hanya berfungsi sebagai sumber daya pendukung bagi mereka yang sedang mengelola proyek. Jika kita adalah seorang analis sistem yang dipekerjakan oleh manufaktur atau jasa organisasi, banyak dari aktivitas harian kita mungkin tercakup dalam peran ini. Yang ketiga yaitu analis sistem sebagai agen perubahan. Peran paling komprehensif dan bertanggung jawab yang diambil oleh analis sistem adalah sebagai agen dari perubahan, baik internal maupun eksternal untuk bisnis. Agen perubahan dapat diartikan sebagai orang yang berfungsi sebagai katalisator untuk perubahan, mengembangkan rencana untuk perubahan, dan bekerja dengan orang lain dalam memfasilitasi perubahan. Sebagai analis sistem yang bertindak sebagai agen perubahan, kita menganjurkan cara perubahan tertentu yang melibatkan penggunaan sistem informasi. Kita juga mengajari para pengguna mengenai proses perubahan karena perubahan sistem informasi tidak terjadi secara independen.
Selanjutnya yaitu kualitas analisis sistem. Dari uraian tadi tentang peran dan yang dimainkan oleh analisis sistem, mudah untuk melihat bahwa analisis sistem yang sukses harus memiliki berbagai kualitas. Analisis sistem harus mampu memahami kebutuhan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi. Mereka juga perlu memiliki etika pribadi dan profesional yang kuat untuk membantu mereka membentuk hubungan dengan klien. Analis sistem haruslah individu yang disiplin dan memiliki motivasi diri yang mampu mengelola dan mengkoordinasikan orang lain, serta sumber daya proyek yang tak terhitung banyaknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus kehidupan pengembangan sistem. Siklus kehidupan pengembangan sistem adalah suatu proses pendekatan secara bertahap untuk analisis dan menyatakan bahwa sistem paling baik dikembangkan melalui penggunaan siklus analis tertentu dan aktivitas pengguna. Ada 7 fase siklus kehidupan pengembangan sistem, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan. Dalam fase ini, analis harus menemukan apa yang bisnis coba lakukan. Kemudian, analis akan dapat melihat apakah beberapa aspek aplikasi sistem informasi dapat membantu bisnis mencapai tujuannya dengan mencari masalah atau peluang khusus. Orang-orang yang terlibat dalam fase pertama ini adalah pengguna, analis, dan manajer sistem koordinator yang sedang mengerjakan proyek. Kegiatan pada tahap ini terdiri dari wawancara pengguna manajemen, meringkas pengetahuan yang diperoleh, memperkirakan ruang lingkup proyek, dan mendokumentasikan hasilnya. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan manusia akan informasi persyaratan. Dalam fase ini yang dimaksudkan analis adalah menentukan kebutuhan manusia dari pengguna yang terlibat menggunakan berbagai alat untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan konteks kerja dengan sistem informasi mereka saat ini. Analis akan menggunakan metode interaktif seperti wawancara, pengambilan sampel dan investigasi data, dan kuesioner bersama dengan metode yang tidak mengganggu seperti mengamati perilaku dan lingkungan kantor mereka, dan metode yang mencakup semua seperti pembuatan prototipe. Analis akan melakukan metode ini untuk mengajukan dan menjawab banyak pertanyaan tentang interaksi komputer, termasuk pertanyaan seperti bagaimana kekuatan fisik pengguna dan batasannya. Dengan kata lain, apa yang perlu dilakukan untuk membuat sistem terdengar, terbaca, dan aman? Bagaimana sistem baru ini dirancang agar mudah digunakan, dipelajari, dan diingat? Bagaimana cara agar sistem dapat dibuat menyenangkan atau digunakan? Bagaimana sistem dapat mendukung dan pembagian tugas kerja dan membuatnya lebih produktif dengan cara baru? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang tentang interaksi komputer. Yang ketiga yaitu menganalisis kebutuhan sistem. Dalam fase ini ada alat dan teknik khusus yang membantu analis membuat penentuan persyaratan. Alatnya seperti data diagram alir atau DFD untuk memetakan input proses dan output dari fungsi bisnis, atau AC diagram activity atau diagram urutan untuk menunjukkan urutan kejadian, menggambarkan sistem dalam struktur bentuk grafis. Dari aliran data, urutan atau diagram lainnya dikembangkan kamus data yang mencantumkan semua item data yang digunakan dalam sistem serta spesifikasinya. Selama fase ini, analis sistem juga menganalisis keputusan terstruktur yang dibuat. Keputusan yang benar adalah mereka yang kondisi, alternatif kondisi, tindakan, dan tindakan aturannya bisa ditentukan. Ada 3 metode utama untuk menganalisis kebutuhan terstruktur, yaitu bahasa Inggris terstruktur, tabel keputusan, dan pohon keputusan. Yang
keempat yaitu merancang rekomendasi sistem. Dalam fase ini, analis sistem menggunakan informasi yang dikumpulkan sebelumnya untuk memenuhi desain logis dari sistem informasi. Analis merancang prosedur untuk pengguna untuk membantu mereka memasukkan data secara akurat, sehingga data yang masuk ke sistem informasi benar. Selain itu, analis menyediakan bagi pengguna untuk melengkapi masukan yang efektif ke sistem informasi dengan menggunakan teknik bentukan dan desain halaman web atau layar dengan baik. Bagian dari desain logis dari sistem informasi adalah merancang HCI. Yang kelima yaitu mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Dalam fase ini, analis bekerja dengan pemrograman untuk mengembangkan perangkat lunak asli yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu pengujian dan pemeliharaan sistem. Sebelum sistem informasi dapat digunakan, harus dilakukan pengujian. Jauh lebih murah untuk menangkap masalah-masalah sebelum sistem masuk ke pengguna. Beberapa pengujian diselesaikan oleh programmer sendiri, sebagian oleh analis sistem dalam hubungannya dengan pemrogram. Yang ketujuh yaitu menerapkan dan mengevaluasi sistem. Pada tahap terakhir pengembangan sistem ini, analis membantu mengimplementasikan sistem informasi. Fase ini melibatkan pelatihan pengguna untuk menangani sistem. Misalnya vendor melakukan beberapa pelatihan mengenai kereta, tetapi pengawasan kereta adalah tanggung jawab analis sistem. Selain itu, analis perlu merencanakan kontinuitas versi yang mulus dari sistem lama ke yang baru. Proses ini termasuk mengonversi file dari format lama ke yang baru, atau membangun database, memasang peralatan, dan membawa sistem baru ke dalam produksi. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang alasan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan karena dua alasan. Yang pertama adalah memperbaiki kesalahan perangkat lunak. Tidak peduli seberapa menyeluruh sistem diuji, kesalahan akan tetap merayap ke dalam program komputer. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak. Ikatan dalam menanggapi kebutuhan organisasi yang berubah umumnya melibatkan salah satu dari tiga hal berikut. Yang pertama, pengguna sering meminta fitur tambahan setelah mereka terbiasa dengan kemampuan sistem komputer. Yang kedua, bisnis berubah seiring berjalannya waktu. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.